Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Itu menurut versi mereka, Bang. Iya, kalau menurut kitab gimana lagi? Menurut kitab ya, dia adalah juru selamat ya itu. Nah, dia juru selamat, Juru selamat, dia ya, juru selamat datang ke dunia sebagai utusan kan? Gimana, Bang? Dia juru selamat datangnya ke dunia sebagai utusan kan? Ini kita tanya sama Pak Yusufi aja. Jangan tanya Ustadz dulu. Coba dijawab sama Pak. Nanti Ustadz mau ke kamar mandi itu. Aku dulu tanya. Mau secara data. Tadi yang ngomong Bang Holong, nggak apa-apa, saya serahkan sama beliau, nggak apa-apa. Dari tadi saya nyuruh Bang Holong buat ngomong, masa saya terus yang ngomong? Oh ya. Gini Bang Buala, dengar dulu. Gini, aku mengikuti narasi Abang mulai dari tadi, mulai dari awal. Saya tanyakan tema anakku adalah Tuhanku. Enggak peduli abang bilang Yesus itu utusan bagiku. Ya. Nah, sekarang aku pertanyakan lagi sama Abang. Di dalam kitab Abang, Yesus itu datangnya sebagai apa? Ya. Sebagai juru selamat, Bang. Sebagai juru selamat dunia, Bang. Sebagai juru selamat dunia. Sang juru selamat, Bang. Sebagai juru selamat dunia datangnya sebagai utusan, bentuk utusan, betul kan? Itu persepsi Abang, bukan persepsi Alkitab. Lucu Abang, persepsi aku pula. Tadi Abang sendiri yang ngaku mengatakan Yesus Kok adalah lucu, utusan. Tadi Abang sendiri mengatakan Yesus sebagai utusan. Saya ikuti narasi Abang sampai ke situ. Sekarang Abang mutar-mutar lagi seperti roda ban mobil aja. Ya. Sekarang. Tidak juga begitu. Nah, oke, kita kembalikan lagi dari awal. Ku ulang sekali lagi, Bang. Menurut Abang, Yesus datang ke dunia sebagai apa? Juru selamat, Bang. Sebagai Juru selamat. Yesus itu utusan apa tidak? Iya. Iya. Di dalam kitab Abang. Juru selamat dunia oleh. Nah. Oke. Di dalam kitab Abang, Yesus itu utusan apa tidak? Ya, ini. Ya, dia bicara seperti ini, Bang. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah itu Yesus, jalan Bang. Dia yang dan berbicara kebenaran. seperti itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ngapain kita, Kalau Bang? tidak melalui Yesus Kristus. Iya. Kalau tidak melalui itu pun saya akui itu ada tertulis yang betul. Tapi tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Itu betul nggak? Ada tertulis. Iya, Bang. Iya, betul. Yang artinya kita itu menuju kemana? Menuju kepada Allah Bapa kah? Atau kepada Yesus? Ya sama ini, Bang. Saya kasih ibaratnya sama Abang. Tunggu nih. dulu. Contoh nih. Jawab Kalau dulu seandainya Bang, pertanyaanku. ini kita Abang Nggak mau mutar-mutar. melewati. Jangan mutar-mutar. Yang artinya gini, Bang. Ketika saya mau menyeberangi sesuatu menyeberangi sesuatu apalah aku bilang dulu ya, sungai, itu pasti ada jembatan, betul? Nah, Betul. Yang artinya Yesus datang ke dunia sebagai jembatan untuk kita bisa sampai kepada Allah Bapa tadi. Secara akal kita berbicara, Bang. Pakai logika. Betul sekali, Bang. Ya udah, berarti Yesus datang sebagai juru selamat untuk meluruskan semua nubuat daripada Allah Bapa tadi. Betul tidak? Betul. Kenapa Abang bisa tahu ya? Abang baca Alkitab, Bang. Lah, kenapa Bang? Kasih tahu Bang. Bang, aku itu 34 tahun Bang sama dengan Abang Kristen. Abang baca Alkitab. Gimana, Bang? 34 tahun aku itu Kristen, Bang. 34, sekarang umurku 34,5 tahun. Berarti aku malah baru 2 bulan. Oh, mantap lah, Bang, kalau gitu. Berarti Abang Kristen lah. Alah Tuhan. Tunggu Bang, haus aku Bang.
Minum dulu. Oh, Kira-kira ngerti gak apa maksud Bang Holong tadi tuh, Bang Buala? paham bang, paham Pak Ustadz, paham. Jadi ia mengibaratkan bahwa Yesus itu adalah jembatan. Paham, saya sepakat itu. Kalau kita bilang gini, Paham, saya sepakat itu. kita mau menyeberangi sungai, kita melewati jembatan yang artinya Ya. jembatan ini kita lalui agar sampai ke ujung, betul tidak? Betul itu. Ah, kita mau mengarah ke ujung sana. Betul itu. Yang artinya yang punya kuasa itu yang di ujung atau yang jembatan? Iya, berarti dia adalah jembatannya menuju ke Bapa. Kenapa ada orang mengatakan begitu. Yesus sebagai Tuhan, sedangkan definisi daripada Tuhan itu adalah Esa, sang cipta, sang segala-galanya. Nah gitu bang, ini kalau menurut hemat saya, menurut pendapat saya bang, ini bukan menurut Alkitab ya. Kalau menurut Alkitab nanti ada ayat-ayatnya. Kalau ini menurut hemat saya, itu yang melakukan itu Terserah abang lah, mau berbicara Bukan- sama aku secara akal dan logika atau pakai data pun nggak apa-apa. Ku laden ya bang. Ya. Itu oknum itu bang. Oknum itu. Oknum. Yang jelasnya yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan oknum, namun kitab tidak menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu kita sepakat enggak? Nah, kalau sampai ke Alkitab bang, harus ada ayatnya bang. Kalau ada ayatnya saya sepakat sama abang. Coba dibacakan ayatnya di mana? Oke, nggak apa-apa. Kenapa abang mengatakan Yesus itu adalah utusan? Abang ambilnya dari mana? Dari kitab atau dari pikiran abang sendiri? Lembaga percetakannya yang sering merubah-rubah, bukan dari Alkitabnya itu bang. Makanya bang, sekarang demo kau pikir ke percetakan kau. Kenapa kau ganti-ganti cerita sejarah Tuhan kami bilang? Demo dulu kau. Pendemo percetakan ya. Tapi kita tidak serta merta Aku berbicara sesuai, enggak, aku berbicara sesuai narasi abang loh. Abang sendiri yang mengatakan menyalahkan percetakan. Ya udah, kalau menurut kita percetakan sudah menyalahkan dari arti teks dalam Alkitab, ngapain kita biarkan itu ada percetakan? Malah kita yang salah ujung-ujungnya. Jadi gini bang, saya mau nanya bang, yang dirubah-rubah itu yang mana bang? Di ayat mana bang? Yang dirubah? Abang yang bilang berubah-berubah, aku nggak ada bilang berubah-berubah. Gimana sih? Loh, tadi abang yang bilang, bukan Bang. saya yang bilang berubah bang. 2 malam yang lalu aku debat juga sama Jeki, seorang Sintua Metodis. Saya bawakan kenapa ini ada ayat di dalam Ya. Yohanes 5 pasal 30 ini. Kenapa ini ada Yohanes 6 Ya. pasal 14 sampai 17 ini saya bilang. Dia bilang, itu nggak asli lagi bang, itu udah direvisi bang. Udah nggak betul lagi tuh, bang, katanya. Kalau kau tahu itu kitab sudah diubah-ubah, ngapain kau percayai? Yang bodoh siapa? Yang mengubahkah atau kita yang membaca? Jadi begini bang, kan masing-masing percetakan itu pasti ada pasti pertanggungjawaban tersendiri di situ bang. Jadi kita tidak juga serta-merta menyalahkan mereka. Nah, Tadi tapi salahkan kalau sekali, kecuali ini bang, kecuali yang dirubah itu adalah, ini contoh bang. Bukan bang, kan tadi abang bilang kan dirubah-rubah orang itu, percetakan itu katanya. Apakah di situ ada yang ditambah ayat atau dikurangi bang? Itu pertanyaan saya bang. Bang, jangan salah ngomong bang. Ini media sosial bang. Aku nggak ada mengatakan diubah-ubah percetakan. Abang yang mengatakan. Bukan, tadi kan abang bilang setahun lagi, 2 tahun lagi dirubah. Kan abang yang bilang begitu. Iya, abang bilang Saya tadi nggak bilang aku seperti percaya itu. kepada Alkitab tahun 1972. Sedangkan NTB yang ada di rumahku tahun 1974. Berarti ketika abang mempercayai tahun 72, di tahun 74 abang nggak percaya lagi menurut omongan abang. Dan aku mempertanyakan tidak juga dulu. begitu, Bang. Memangnya Karena di kitab Alkitab itu ada itu, berapa Bang. bang? Apa? Alkitab itu ada Satu berapa? cuma bang, satu. Cuma satu bang. Di sini kalau di rumah saya satu. Di rumahnya. Ya. Di sini cuma satu bang, ngolong.
Kemana Bang Olong ini? Tiba-tiba kejeda nge-mute. Ah, gimana Bang Holong ini? Nah, ya Bang Holong, maksudnya tadi gimana Bang? Bentar-bentar ada tadi yang nelpon. Ah, ya. Enggak kan aku gini Bang, kita kembali dulu ya Bang, pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya jangan langsung gudus-gudus. Nah, Oke Bang. ya. Oke Bang. Jangan kayak Ya. si Cepeling kau. Nah, dengar dulu. Abang tadi mengatakan pertama, aku yang percayanya kepada kitab tahun 1972. Itu abang Saya bilang nggak kan? ngomong gitu Bang. Ingat di rumah saya 1972. Nggak ngomong saya percaya di 1972 Bang. Oke, tapi tolong ini disimpan nanti rekamannya Pak Ustadz. Soalnya kayak gini aku nggak suka ini. Ya udah. Ketika saya bilang Yang kitab aku yang ada bicarakan dulu, Bang, yang di rumah saya 1972 bahasa Nias Bang. Itu yang ada di sini. Tapi ada juga Alkitab ini Bang. NTB dibuat NTB tahun 1974. Nah, terus Halo, halo. Apa sama aku aja cium. Eva, kalian iya Bang, terus lanjut Bang. Ya. Nah, kalau kita berbicara ada tahun 72, ada tahun 74, sedangkan ada lagi kitab sabda tahun nggak tahun berapa lah bapakku belum lahir mungkin. Ya. Nanti ada lagi katanya kitab dari Yunani. Aku pusingnya berapa kitabnya dalam Kristen ini? Versi baru keluar terus gitu ya Bang Olong ya. Bang, aku ada mengajari aku. Memang betul, aku baca. Aku Tapi gini orangnya- Bang, itu kan tanggung Bang. Gini Bang. Dalam artian Ketika Bang, itu, tidak ketika setiap itu versi saya itu dengarkan tidak dulu Bang, berubah dengar, ayatnya, bentar Bang. Nanti saya jawab Abang ya. Kan tidak Ketika berubah itu saya ayatnya, buka, Bang. iya dengar dulu. Ketika itu saya buka dengan Ya. tulisan Yohanes, dengan Yohanes itu ada saya rekam. Saya buka itu dalam Yohanes di kitab sabda, dikatakan di situ Tuhan dan Guru. Oke? Sekarang Holong buka dulu kitab yang Ya. kau pegang sekarang. Katanya, ku buka kitab yang ku pegang. Jadi Tuhan menjadi hanya ada. Jadi Tuhan nggak tahu dari mana datangnya. Hanya nyolong Itu dulu bisa- Bang. bisa- Huruf bisa hanya Bang. nyolong dulu. Tapi aku juga belajar Bang, belajar juga. Bukannya aku sok pintar. Kenapa orang kita umat Kristen selalu mengakui huruf besar Tuhan? Coba itu perhatikan Holong kata ini ada ini apa nih ya? Di situ huruf besar katanya. Loh, kalau huruf besar jadi Tuhan, nanti saya buat tulisannya hantu huruf besar jadi Tuhan juga gitu. Coba abang terangkan sama aku, kenapa setiap tulisan besar dikatakan Tuhan? Itu diyakini. Kenapa? Coba. Jadi kalau menurut saya Bang nggak seperti itu Bang. Jadi Alah. setiap versi, kalau versi Alkitab itu kan dicetak, dipercetakan itu Bang, itu kan versi dia bahasa terjemahnya itu loh Bang. Jadi menurut saya itu kecuali kalau memang ada ayat dan apa namanya ada tulisan yang dirubah, itu baru namanya udah salah salah versi Gini Bang. percetakannya. Oke, Tapi kalau aku memang mau- ada yang dihilangkan, ada yang ditambah, itu salah. Gini Bang, aku nggak mau terlalu jauh kali Bang. Karena Itu. apa? Karena menurut aku, karena aku sekarang udah di tempat lain, ya, yang menurut aku yang ku yakini, nggak mau aku terlalu jauh. Ya. Nggak mau aku terlalu jauh. Yang gimana aku menjaga diriku. Yang kedua, aku masuk ke sini bukan untuk menghujat, bukan, ya. Tapi aku masih dalam masa Sama, Bang. pembelajaran, Sama. Kita masa tidak pembelajaran menghujat juga di sini, ya. Dan aku nggak mau lebih jauh untuk menimbulkan sesuatu dosa, ya. Aku kasih tahu aja ini ada bentuknya. Katolik, Protestan saya bilang ini Kristen, betul? Katolik sama Protestan Kristen betul? Satu Alkitab betul? Apanya itu Bang? Enggak, kitab maaf ya. Iyalah, teman-teman. satu, Bang. Satu Satu. Alkitab. Oke. Satu, Iman satu, Bang. iman rasulinya kok berbeda.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Masuk kita ke versi Protestan berbeda lagi. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di situ jadi ada sebutan Tuhan kita. Nah, ini Bang, itu kan kalau halo Bang. Bang. Iya, teruskan. Oke, saya tanya dulu Bang. Abang sebelum ini Katolik atau Protestan Bang? Saya tanya Bang. Protestan. Sebelum ini HKBP bukan? AKBP. Protestan. Nah, AKBP. Kalau di ini Bang, gereja daerah ya, sama kalau di Nias Bang, BNKP Bang ya. Kalau di gereja daerah dengan penganut ini, dia kalau di Kristen Protestan itu Bang, udah jelas beda Bang cara beribadahnya dengan Katolik Bang, pasti berbeda Bang. Ada perbedaan dari ada perbedaannya pasti itu. Roh Kudus, kalau Apalagi kamu dia naik Bang Roh tadi Kudus, HKBP. multi aja. Coba diperiksa dulu Ustadz PI, di situ ada nggak Roh Kudus mau naik? Akunnya Roh Kudus. Oke, bentar. Ada, naikin ya. Ya, naikin Bang. Siapa itu Bang? Teman kita Bang, teman. Oke, lanjut Bang Bola, lanjut. Wajib on cam ini. Ya, bentar Bang. Ya. Assalamualaikum Jadi- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang, kalau di Ini wajib on kata cam. ibadahnya gini Bang. Iya. Wajib Bang, wajib. Soalnya nanti ada kecemburuan sosial gitu. Nah, lanjut Bang Bola, lanjut. Sebentar. Jadi begini Bang, kalau di cara tata ibadahnya kalau di gereja-gereja daerah itu Bang, kan seperti Bang HKBP ya, udah pasti Bang cara tata ibadahnya beda dengan yang Kristen seperti HKI, GKI, karismatik gitu ya. Itu ada tatanan perbedaannya Bang. Tapi itu tidak keluar dari jalur Alkitabiah Bang. Nah, yang mereka pakai itu pasti versi daerah masing-masing Bang. Nah, kalau di Kristen sama Katolik sudah pasti Bang versinya beda Bang. Mereka cara tata ibadahnya beda Bang. Jadi mereka pakai itu tata ibadah yang langsung dari itu Bang, dari Italia Roma Bang kalau Katolik. Itu Bang. Jadi ya udah. tidak juga Bang, tidak juga mereka cetak Alkitab masing-masing, tidak. Itu pasti percetakannya sama itu Bang. Tidak ada mereka rubah dan Oke. tidak mereka tambah dan kurangi Bang. Bang Holong, Oke. ini namanya bukan Roh Kudus ini, Roh Kurus. Iya. Oh, Roh Kurus, iya. Kok bisa ada Roh Oh, Kudus? lanjut. Iya. Oke, Nah, gini ini bentar. pas ini kurs juga ini Pak Ustaz. Kurs juga ini Ini. orangnya, pas. Buala Soki dengar dulu. Iya Bang. Di situlah Iya, Bang. aku nggak bisa melihat keindahannya di mana. Satu kitab, satu ajaran, tapi Ya. berbeda cara. Nah, ya. Ya, Betul. lanjut Bang. Kalau kita pergi ke sana, ada yang beribadahnya bagus. Kita lihat. Pergi ke sana, ada yang lompat. Pergi ke sana, lain lagi ceritanya. Kan? Padahal satu kitab. Yang menurut aku, kalau kita contohnya gini Bang. Aku minum ini Adem Sari Bang. Ya, ini satu botol ini rasanya sama semua. Sampai habis ku minum, rasanya sama semua Bang. Gak bisa beda. Tapi kalau di ajaran Abang, kalau minuman ini bisa berbeda-beda. Segini nanti udah beda, segini udah beda, segini udah beda. Padahal satu botol. Jadi gini Bang, jangan kita langsung menerka atau menilai seperti itu Bang. Karena memang Bukan gini, Bang. menerka, tapi Tadi saya nyatanya. sudah bicara Bang, saya tanya sama Abang tadi HKBP. Sama nggak cara Iya, ibadahnya? jadi menurut- jangan sebut itu bang, menurut- maaf bang, jangan sebut abang, jangan sebut nama merek langsung bang, bilang aja Ya. protes ataupun apa gitu, jangan kau bilang sebut nama, nggak boleh gitu. Nah, ya. Hmm. Ya. Menurut abang protes dengan yang lain, Kristen lain, satu kitab kan, sama nggak cara beribadahnya? Satu kitab itu.
Iya, Beda sama kan cara bicara. ada perbedaannya bang. Ada perbedaannya. Kenapa Bang. kenapa bisa ada Cara perbedaannya? itu. Coba kenapa ada perbedaannya? Siapa yang mengajarkan? Tapi satu kitab. Semua kita yang diajarkan jadi Yesus ini di dalam menurut- kitab. Iya bang, ini kan bukan menurut Alkitab bang ya, ini menurut saya bang, bukan menurut Alkitab bang ya, ini menurut saya bang, menurut saya sudah pasti bang itu kan setiap masing-masing sektenya itu bang, itu pasti punya pimpinannya bang, itu pasti punya pimpinan. Nih contoh bang, saya sebutkan aja bang, nih, kenapa digaruk-garuk kepalanya? Kita kan pengakuan saya bang. Enggak apa-apa, Ini baik, menurut saya. enggak apa-apa, lanjutlah. Setiap masing-masing sekte kan pasti punya pimpinan bang. Jadi di masing-masing pimpinan pusat itu bang, pasti mereka punya istilah punya cara ibadah masing-masing. Jadi dari situlah mereka sampai ke daerah ini, mereka jalankan itu dari pusat ke daerah masing-masing bang. Nah masalah di dalam Alkitab bang, kan tadi cuma cara beribadahnya yang berbeda bang. Tapi di Alkitab mereka tidak sama sekali merubah sama sekali titik Alkitab itu bang. Koma titiknya itu sama bang. Gini bang, gini. Hanya cara ibadahnya aja yang berbeda bang. Iya gini bang, kita mempercayai Alkitab. Kita mempercayai Alkitab bahwasanya itu adalah kitab suci yang di mana isinya itu mengenai semua tentang Yesus dan ajaran Yesus. Itu positif kan dan itu pasti kan? Ya. Nah, berarti ajaran daripada kitab itu yang harus kita ikuti, betul tidak? Sudah pasti bang, ajaran yang dari Alkitab itu bang. Yesus mengajarkan contoh cara minum seperti ini, namun ketika semua berbeda-beda, ada yang minum seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Menurut abang ini mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran yang abang bilang tadi? Apanya semua? Apa namanya? Ada gembal-gembalanya. Tadi kan sudah saya bicara bang. Kalau menurut versi saya bang, mungkin jangan di ini bang, jangan dicatat di situ. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab, seharusnya itu versinya cuma satu seharusnya. Iya. Tapi kenapa bisa berbeda? Nah itu dia bang, saya juga bingung bang. Saya nggak bisa jawab itu. Dia juga bingung. Kalau juga bingung saya ngapain bisa jawab. diimani bang? Kayak gimana abang ini? Kalau juga bingung Bang, abangnya saya ngapain bingung anda itu, imani? Bukan bang, bukan yang saya imani bang. Halo bang. Yang saya bingung bang dari masing-masing sektor tadi bang. Bukan masalah yang di dalam Alkitabnya bang. Paham kan bang? Oke gini, kalau abang mengatakan dari sekte-sekte tadi, berarti contohnya pengetuanya atau gembalanya gitulah ya. Nah, contohnya di sekte Ya, Mancis, itu. dengar dulu bang, di sekte Mancis 1, di sekte rokok aku 2, di sekte minumanku 3. Ini berbeda-beda orangnya bang ya, gembalanya ya. Nah, yang ini mengikuti ajaran Bang, daripada gembala ini. Ustaz, bisa izin dulu bang, Pak Ustadz. Foto ini sebentar Pak Ustadz, Bang Holong, izin dulu. 5 menit aja dulu Pak Ustadz, izin dulu 5 menit. Ke toilet. Oh lanjut. Enggak ada Izin dulu bang, izin dulu bang ya. Iya, udah terkencing-kencing dia. Oke. Mungkin Bang Roh Kurus jangan ku baca dulu Bang Roh aja ku bilang ya. Bang Roh bisa disampaikan yang dimana kesepakatan di antara kita di Komal saya dan teman-teman kita yang sudah sepakat, abang lah yang menyampaikan karena aku kurang pintar cara untuk menyampaikannya bang. Saya tamu undangan ini ya, saya juga ndak tahu kalau Holong bakal mengundang ke sini. Saya ndak kepikiran juga. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya, wabarakatuh. Pak? Iya, Jelas ya? jelas. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Amma ba'd, ya, salam kenal kepada Ustadz Yusuf. Salam kenal, Bang. Kepada semuanya, dan juga semoga keselamatan, keberkahan bagi setiap muslim yang menonton, ya, Qomal yang isinya penuh dengan pelajaran insyaallah. Baik, tadi malam saya naik ke Qomalnya Bang Holong. Awalnya kita bercanda, cuman setelah setengah jam lebih Qomalan, beliau menceritakan hal yang beliau anggap serius, dan saya menyimak dengan seksama, dan saya memahami betul apa yang beliau inginkan dari isi pembicaraannya. Sampai pun tadi pagi apa tadi sore, tadi siang ya? Tadi pagi sampai siang. Tadi pagi sampai siang juga beliau masih menceritakan tentang itu. Saya melihat dari apa yang ingin beliau sampaikan itu selaras dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula, kata Nabi, idza ahabba akhahu falyukhbirhu. Ya, sesungguhnya seorang laki-laki itu, kata Nabi, kalau dia mencintai saudaranya, hendaklah dia mengabarkan cinta itu, agar saudaranya tahu kalau dia itu dicintai oleh saudara lainnya. Untuk apa? Agar tumbuh saling cinta satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena saling cinta di antara dua orang mukmin, di antara dua orang muslim itu mendapatkan pahala yang agung. Ya, apa hadisnya Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah rajulani tahabba fillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena Allah, waftaraqa alaih, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Bang Holong mungkin ingin mengutarakan rasa cintanya kepada Ustadz Yusuf, ya, dari mungkin penilaian dia yang selama ini, dari pelajaran yang telah beliau dapatkan. Maka apa cinta yang ingin beliau ungkapkan, maka itu Bang Holong yang bisa menyampaikan secara langsung. Silakan Bang Holong. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua penonton yang ada 7.000 mata memandang ya. Saya Qomal sudah 2 hari 2 malam, dan saya membuat, ya, saya nggak bisa berbicara sedetail mungkin seperti Abang Rokurus ya. Yang gimana selama saya malam ini saya memantau semua para apologet yang ada di kalangan kita, ya, dan saya memantau semua yang dimana beberapa minggu ini semua itu semakin saya lihat ada kelemahan. Ya, sebulan yang lalu saya pernah juga nonton Yusuf PI, Ustadz Yusuf di sini, dan saya mendengarkan candaan daripada Ustadz Yusuf. Ada nggak yang mau bantu saya untuk umroh? Kan gitu, ya? Ada nggak? Kan gitu. Emang itu omongan candaan. Namun saya mengambil sikap juga dan secara pemikiran. Dan saya juga terpukul ya, di hati saya itu, walaupun candaan namun bisa menjadi menurut saya ini suatu keinginan Ustadz PI kan gitu. Dan kemarin saya naik ke Qomal kakak itu, ada yang mengatakan Ustadz PI naik umroh bulan 2, ada yang menanggung pokoknya keberangkatannya gitu lah kan. Semuanya. Bulan 2 Ustadz PI naik umroh, ya alhamdulillah kan gitu. Dan saya membawakan di Qomal saya menceritakan ke semua penonton saya, dan
kami itu ada kesepakatan mulai semalam itu sepakat semua mengambil untuk ini bukan untuk maaf Pak Ustadz, bukan untuk merendahkan dari Ustadz ya, bukan untuk merendahkan Ustadz, namun kami sepakat untuk contoh ada bantu dikit dengan cara gimana 10.000 per minggu, berarti 1 bulan itu 40.000 dalam arti untuk 2 bulan, yang artinya kumpulannya itu adalah 80.000 selama 2 bulan. Gimana itu mau dikasih langsung ke rekeningnya Ustadz PI atau ke Dana. Gitu kami buat kesepakatannya. Jadi alhamdulillah semua teman-teman semua setuju dan menyuruh saya naik ke Ustadz PI. Jadi saya malam ini masuk ke sini, itulah alasan saya masuk, karena netizen penonton saya pun semua sepakat. Disampaikan dulu kepada Ustadz, diminta nomor rekening atau nomor dana dia, diterahkan biar ini berjalan sesuai dengan rancangan kita. Dan pun biar penonton Ustadz juga mendengar siapa yang mau bantu Ustadz mau naik umroh, biar dibantu. Ya, itu kami buat 10.000 per minggu teman-teman ya, 10.000 per minggu. Berarti dalam 1 bulan itu 4 minggunya 40.000. Ini kami jangkau 2 bulan, berarti 80.000 per orang. Kalau memang ini semua umat muslim yang ada di sekarang nonton ini 7.000 mata memandang, kita buat 6.000, 1.000 oten, 6.000 mata memandang, semua menyetujui 80.000. Saya rasa Ustadz PI sangat ringan untuk naik umroh. Gitu. Baik. Jadi begini ya, sebelumnya saya berterima kasih sama Bang Holong ya, terus juga Bang siapa ini yang beliau undang ke sini gitu ya. Memang Bang Holong ada ini ya teman-teman, ada menceritakan kepada saya via WhatsApp kan kayak gitu. Jadi begini, saya kepada Bang Holong ribuan terima kasih gitu ya atas perhatiannya juga. Dan sekali lagi saya sangat menyayangi sesama muslim juga kan kayak gitu. Jadi kalaunya itu menjadi beban, kata saya bilang kepada Bang Holong, nggak usah Bang Holong. Karena apa? Karena saya nggak meminta-minta juga kan kayak gitu. Yang memberangkatkan umroh ada ya, niatnya kan memang untuk akomodasi lah, anggap seperti itu ya, padahal bukan itu tujuan saya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang mendapat petunjuk kan kayak gitu. Apalagi kan kalau masalah berurusan dengan uang, Bang Holong itu sensitif kan kayak gitu. Nanti waktu pengumpulan Bang Holong pula malah jadi kena fitnah. Makanya saya bilang sama Bang Holong, ya lebih baik daripada jadi fitnah nanti ya, jadi fitnah, maka sebaiknya tidak diberlakukan, kata saya kayak gitu. Dan alhamdulillah Bang Holong ya, banyak perhatian muslim yang lainnya. Jika saya ada kekurangan, saya tinggal ngomong aja, insya Allah akan dipenuhi gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ya, aku minta apalah ini ya, melihat dukungan kita lah ya untuk Ustadz Yusuf. Kalau kita setuju semua, tapping dulu setuju semua. Iya. Kalau setuju semua. Kalau dari saya jamin setuju semua. Jadi gini Bang Holong, kalaunya belum dikumpulkan, di pesan saya ya, kalau belum dikumpulkan sebaiknya diurungkan. Sebaiknya insya Allah kalau ada dari ikhwani fisabilillah, umat Islam itu nggak akan membiarkan seorang pendakwahnya itu kekurangan gitu. Gitu dalam segi apapun. Gini Ustadz ya, saya pun bukan untuk ada niat yang lain-lain, enggak. Semalam itu semua mengatakan minta nomor rekening saya bilang jangan, langsung aja saya minta dari Yusuf ke rekening dia atau ke dana dia aja lah. Ya siapa yang punya memberikan itu nggak jadi patokan 10.000. Mana tahu teman mau ngasih 100 juta pun boleh. Ya nggak jadi patokan. Cuman kami sepakatin itu 10.000 per minggu, yang artinya 80.000-nya dalam 2 bulan itu ya. Tapi kita jumlahkan nominalnya kali 5.000 orang aja, udah sangat terbantu teman-teman. Ya, saya contohkan teman-teman, rokok saya 20.000. Rokok saya 20.000. Ya, 20.000. Masa untuk nolong teman kita yang seperti Ustadz ini kita nggak sanggup. Itu saya bukakan kemarin di kamar saya, sehingga saya pun tadi WhatsApp sama Ustadz PI. Saya pun masih berpikir juga, cuman saya coba lagi lah buka
akun Komal, semua datang dan semua mengatakan naik ke Komal Usut, minta nomor dana dia atau nomor rekening dia, diterahkan di Komal kamu, diterahkan juga di Komal dia, biar itu dana masuk. Gitu. Ya, yang penting jangan jadi fitnah gitu. Kalaunya belum dikumpulkan, sebaiknya diurungkan daripada jadi fitnah. Apalagi kan nanti Bang Holong, masalah uang sensitif Bang Holong. Karena apa? Ya saya pegang uang ini pengalaman. Apalagi kan saya juga membagikan mushaf Al-Quran tuh pakai rekening pribadi kemarin. Padahal kan saya tahu 100 rupiah kalau saya pakai itu menjadi pertanggungjawaban saya di dunia dan wal akhirat. Kan kayak gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya tidak memakan 100 rupiah pun Bang Holong, ya tetap aja ada cibiran yang kurang enak gitu kalau masalah tentang uang. Makanya kalau berurusan dengan uang sebaiknya berhati-hati dan lebih baik kita menghindari fitnah. Jadi seperti itu. Ya, tapi karena dapat kabar juga ya Ustaz, bukan bukan. Karena kau dengarnya Ustaz PI naik umroh bulan 2 kan gitu. Nah, jadi ya udahlah bawa netizen lah contoh teman-teman semua saudara-saudara kita ada bantuan gitu kan biar adalah sedikit contoh untuk bantuan untuk Ustadz gitu loh. Ya, terima kasih atas nilai baiknya keikhlasannya gitu. Yang penting intinya kayak gini aja. Untuk masalah kebaikannya ya insya Allah baik gitu. Tapi kalaunya menjadi fitnah, Bang Holong jadi fitnah buat Anda ya atau buat saya, hentikan saat itu juga gitu. Ya, begini Bang Holong. Jadi apa yang ingin ditegaskan oleh beliau adalah ini kan masalahnya dengan materi nih. Apalagi kita berada di area publik. Jadi beliau berhati-hati agar tidak terjadi fitnah ke depannya gitu. Nah, mungkin kalau ingin menjalankan ini harus dipertimbangkan kembali dengan cara matang begitu Bang Holong. Jangan sampai nanti gitu loh, apa yang kita niatkan baik tapi datang perkataan atau tuduhan dari orang lain yang bukan dari maksud yang sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin apa yang ingin beliau tegaskan adalah pertimbangkan secara matang dulu apa yang ingin Bang Holong lakukan ini gitu. Tapi dari beliau itu memberatkan ya untuk tidak karena dikhawatirkan fitnah seperti itu. Jadi khawatir begini, kalau kita memaksakan kehendak kita sementara orang atau beliau yang ingin kita bantu keyakinan keraguannya lebih tinggi daripada keyakinannya, dia mengkhawatirkan fitnah, maka itu tidak baik juga seperti itu Bang Holong. Ya udahlah kalau memang udah gitu keputusan daripada Ustadz ya saya hanya saja bukan ada niat yang lain-lain, hanya untuk berniat baik aja ya, karena saya lihat kan oh baguslah kalau teman-teman bisa bantu ya alhamdulillah kan. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, itu udah menjadi nilai dan tetap sesuai dengan niat Anda gitu. Pahalanya tetap akan nyampai gitu atas niat baik tersebut, nggak apa-apa.